warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami. Saya beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Cindy Dovina dan Kelly Wardani Hasibuan, Rika Fadila, dan Saskia Putri Andini. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Kelly. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mempresentasikan tentang pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan memahami ide kompleks, beradaptasi, belajar dari pengalaman, serta memecahkan masalah. Bukan hanya IQ, tetapi mencakup kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan kreativitas. Dalam pendidikan, pemahaman ini penting agar pembelajaran lebih inklusif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kecerdasan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor genetik atau keturunan. Contoh faktor internal ini seperti yang pertama yaitu kecerdasan yang menurun dari orang tua, di mana faktor genetik berperan terhadap kecerdasan anak sekitar 30% sampai 75%. Yang kedua yaitu faktor usia dan jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu kemampuan bawaan sejak lahir dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi antara lain oleh faktor lingkungan. Contohnya seperti tempat tinggal dan fasilitas yang baik, serta memiliki orang tua yang berpendidikan tinggi. Selanjutnya ada kesesuaian gaya belajar, dan yang terakhir ada kebutuhan nutrisi, yaitu memberikan nutrisi yang cukup dalam makanan dan minuman seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kira-kira cukup itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kelly. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia. Kepada Saskia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu materi tentang klasifikasi kecerdasan IQ. Adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang yang diperoleh melalui tes standar. Skor IQ digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kecerdasan seseorang dibandingkan dengan populasi utama. Ada beberapa klasifikasi IQ berdasarkan rentang skor yang umum digunakan. Yang pertama itu seseorang yang punya IQ lebih dari 130 dianggap sangat cerdas. Mereka biasanya memiliki kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kreativitas yang sangat baik. Selanjutnya yaitu ada seseorang yang memiliki IQ 120 sampai 129. Kelompok ini memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik dari rata-rata dan seringkali mampu berprestasi baik di sekolah dan pekerjaan yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, cerdas di atas rata-rata sedikit yang memiliki IQ 110 sampai 119. Individu dalam rentang ini memiliki kemampuan yang cukup baik dan biasanya tidak mengalami kesulitan dalam pendidikan formal. Selanjutnya itu ada rata-rata IQ dengan 90 sampai 109. Kelompok ini terbesar dalam popularitas yang memiliki kemampuan intelektual normal dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kesulitan. Seseorang yang memiliki rata-rata sedikit ini dengan IQ 80 sampai 89. Selanjutnya ada IQ 70 sampai 79. Kelompok ini menunjukkan keterbatasan intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan adaptasi. Selanjutnya ada yang memiliki IQ paling rendah yaitu kurang dari 70. Skor ini biasanya menunjukkan adanya gangguan perkembangan intelektual atau retardasi mental. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis kecerdasan berdasarkan teori multiple intelligency. Yaitu ada macam-macamnya. Itu ada pertama kecerdasan matematika, logika.
mampu berpikir logis, menganalisis pola angka, dan memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua itu ada kecerdasan bahasa, mahir menggunakan kata, baik lisan maupun tulisan, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Yang ketiga ada kecerdasan musikal, peka terhadap nada, irama, dan melodi. Orang-orang seperti ini senang mendengarkan atau memainkan musik. Yang keempat ada kecerdasan visual spasial, mampu membayangkan dan mengatur ruang atau bentuk, misalnya dalam arsitektur, desain, atau seni rupa. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik, menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide dan memecahkan masalah. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, peka pada perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang terakhir itu ada kecerdasan intrapersonal, paham perasaan, kekuatan, dan lemah diri sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saskia. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rika. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik sangat penting dalam membantu peserta didik mengoptimalkan potensi kecerdasannya. Di sini, pendidik dapat menggunakan 5 strategi untuk mengembangkan kecerdasan peserta didik. Yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kaya stimulasi. Pendidik bisa menyediakan media pembelajaran yang variatif. Contohnya, buku, video, alat peraga, permainan edukatif. Menghadirkan situasi belajar yang menantang, mendorong rasa ingin tahu, dan menstimulasi berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidik menggunakan pendekatan diferensiasi atau menyesuaikan metode, materi, dan tempo belajar dengan kebutuhan serta kecerdasan dominan setiap siswa. Entah itu visual, auditori, ataupun kinestetik. Dengan ini, pendidik dapat memberi ruang bagi siswa untuk menemukan sendiri konsep melalui diskusi, proyek, dan problem-based learning. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teori multiple intelligences. Mengintegrasikan berbagai jenis kecerdasan dalam pembelajaran. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Pendidik bisa memberikan pelatihan berupa kegiatan menulis ataupun bercerita. Yang kedua, logis matematis. Pendidik bisa memberikan eksperimen ataupun pemecahan masalah. Selanjutnya, visual spasial. Pendidik bisa memberikan latihan berbentuk peta konsep, diagram, ataupun multimedia. Musikal, contohnya bisa dari lagu atau irama saat menghafal. Kinestetik, contohnya permainan peran dan eksperimen di lapangan langsung. Interpersonal, contohnya dari kerja kelompok ataupun debat. Intrapersonal, contohnya dari jurnal refleksi. Dan terakhir, naturalis, contohnya dari pembelajaran di luar ruangan. Yang keempat yaitu mengembangkan kecerdasan emosional atau EQ. Memberi contoh pengelolaan emosi, empati, dan komunikasi positif. Ini dapat melatih keterampilan sosial melalui kerja tim, musyawarah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, menggunakan teknologi dan sumber belajar modern. Misalnya memanfaatkan aplikasi interaktif, simulasi, dan pembelajaran berbasis daring untuk merangsang logika dan kreativitas peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya baca sendiri, itu kesimpulannya adalah kecerdasan adalah kemampuan memahami ide kompleks, beradaptasi, belajar dari pengalaman, dan menyelesaikan masalah yang dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, nutrisi, pola asuh, stimulasi, serta gaya belajar. IQ diklasifikasikan dari sangat cerdas, yaitu 130 ke atas, hingga di bawah rata-rata 90 ke bawah. Namun kecerdasan tidak hanya terbatas pada IQ,
Menurut Howard Gardner, terdapat multiple intelijensi meliputi linguistik, logis matematika, visual spasial, kinestik, musikal interpersonal, interoperasional, dan naturalis. Pendidik berperan penting dengan menciptakan lingkungan belajar yang kaya stimulasi, pembelajaran berpusat pada siswa, mengintegrasikan berbagai kecerdasan, mengembangkan kecerdasan emosional, serta memanfaatkan teknologi agar potensi siswa berkembang optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi atau saran? Sepertinya tidak ada. Kami akan membuka 3 pertanyaan di awal. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberi respon. Baik, kepada Dara Umaira, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Umaira dari perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Seperti yang kita lihat di kelas, setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda kan. Ada yang cepat nangkap lewat angka, ada yang lewat gambar, ada juga yang lewat musik atau gerakan. Jadi peran guru itu sangat penting agar semua anak bisa berkembang sesuai caranya masing-masing. Nah, menurut kelompok penyaji, cara apa sih yang paling pas buat guru bisa membantu anak-anak berkembang sesuai kecerdasannya masing-masing? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dara Umaira. Selanjutnya, kepada Gesa Fitri Ananda, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Gesa Fitri Ananda, perwakilan dari kelompok 11 Kak. Pertanyaannya yaitu, tadi kan kelompok menjelaskan bahwa faktor genetik berpengaruh kepada kecerdasan anak sekitar 30 hingga 75%. Lalu, bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan kecerdasan pada anak yang memiliki faktor genetik yang kurang mendukung? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Gita. Baik, selanjutnya kepada Gita Lira, persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Lira Pelini dari Prodi Pendidikan IPS. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 9. Nah, seperti yang kita ketahui, kecerdasan itu kan terdiri dari beberapa jenis dan pengembangannya itu perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan setiap siswa agar proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Pertanyaannya, bagaimana sih cara guru mengembangkan berbagai jenis kecerdasan siswa secara efektif di kelas dengan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gita. Teman-teman boleh dikirim ke grup pertanyaannya. Izinkan kami untuk mencari jawaban dari teman-teman.
Baik, jawaban Dara Umaira akan dijawab oleh teman saya, yaitu Kelly. Pada Kelly dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dara, yaitu cara apa yang paling pas untuk guru bisa membantu anak-anak berkembang sesuai kecerdasannya masing-masing. Yang pertama yaitu guru harus mengenali kecerdasan siswanya masing-masing, seperti menggunakan teori multiple intelligence itu untuk mengidentifikasi kecerdasan dominan tiap anak. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran variatif, yaitu menyesuaikan metode siswa yang disukai seperti diskusi, eksperimen, seni, musik, olahraga, yang sesuai dengan tipe kecerdasan masing-masing siswa. Yang selanjutnya yaitu memberikan pilihan dan ruang eksplorasi, seperti menyediakan berbagai aktivitas supaya anak-anak bisa belajar sesuai minat dan gaya belajarnya. Selanjutnya yang memberikan feedback positif, seperti fokus pada kelebihan dan kemajuan anak, bukan hanya nilai atau kesalahannya saja. Selanjutnya memperhatikan kebutuhan emosionalnya, seperti dukungan perkembangan emosional anak supaya belajar lebih efektif, dan melibatkan orang tua dan lingkungannya, diajak berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak di rumahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kelly. Kepada Dara, apakah jawaban dari Kelly sudah diterima? Terima kasih, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Selanjutnya jawaban dari Gita akan disampaikan oleh Saskia. Kepada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita, yang mana pertanyaan itu bagaimana cara guru mengembangkan berbagai jenis kecerdasan siswa secara efektif di kelas dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan guru supaya pengembangan berbagai jenis kecerdasan tetap efektif meski waktu dan sarana terbatas. Yang pertama itu identifikasi cara cepat gaya belajar siswa. Guru bisa memakai observasi singkat atau kuesioner sederhana di awal semester untuk mengetahui kecenderungan kecerdasan setiap anak, misalnya visual, musikal, kinestetik, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi ringan. Tidak harus menyiapkan banyak paket materi, tapi cukup variasikan cara penyajian. Gabungkan penjelasan lisan, gambar, aktivitas gerak, dan diskusi kelompok dalam satu pertemuan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya sekitar. Gunakan benda dan lingkungan kelas atau sekolah sebagai media, kertas,
papan tulis, bahkan halaman sekolah supaya tidak tergantung pada alat mahal. Yang keempat itu ada tugas pilihan. Saat memberikan tugas, sediakan beberapa bentuk penyajian seperti poster, presentasi, rekaman audio, atau model sederhana. Siswa bisa memilih yang paling sesuai dengan kekuatannya. Yang kelima itu ada kolaborasi dan tutor sebaya. Pasangkan siswa dengan kecerdasan berbeda agar saling melengkapi. Ini membuat waktu guru dan mendorong kerjasama siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saskia. Kepada Gita, apakah jawaban dapat diterima? Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, di sini saya memahami ternyata cara guru mengembangkan berbagai jenis kecerdasan siswa itu secara efektif dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi gaya belajar siswa. Selanjutnya ada pembelajaran diferensiasi ringan, lalu pemanfaatan sumber daya sekitar. Selanjutnya, tugas pilihan seperti poster, model sederhana. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari jawabannya. Sama. Selanjutnya itu pertanyaan dari Gesa akan dijawab oleh Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gesa. Pertanyaannya yaitu, strategi apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan kecerdasan pada anak yang memiliki faktor genetik yang kurang mendukung? Faktor genetik memang sangat berpengaruh, bahkan sampai 75% pada kecerdasan anak. Tetapi, faktor lingkungan dan pola asuh juga sangat berpengaruh pada kecerdasan anak. Anak bisa berkembang optimal jika sering distimulasi lewat permainan, bacaan, dan pertanyaan sederhana yang membangkitkan rasa ingin tahu. Gizi seimbang, tidur cukup, dan olahraga juga penting untuk mendukung perkembangan otak si anak. Orang tua juga sangat berperan penting di sini, yaitu untuk memberikan dukungan positif, menghargai usaha, tidak membandingkan sang anak dengan anak yang lain, serta membuat belajar terasa menyenangkan. Dengan stimulasi yang konsisten dan sabar, anak tetap bisa tumbuh cerdas meskipun faktor genetiknya kurang mendukung. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Kepada Gesa, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, Kak. Sudah paham, Kak. Terima kasih. Kami akan membuka sesi kedua kepada 3 penanya pertama. Silakan acungkan. Izin moderator. Ya, Langsung ke pertanyaan aja moderator. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi IPS, ini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Setelah saya mendengar paparan PPT dari kelompok tadi mengenai kecerdasan konsep multiple tadi, pertanyaan saya yaitu, coba anggota kelompok jelaskan bagaimana bentuk contoh yang bisa dilakukan oleh peserta didik berdasarkan kecerdasan naturalis dan eksistensial. Baik, hanya itu saya. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Gustina. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin Baik, sepertinya tidak ada. Izinkan kami untuk mencari jawaban dari Gustina.
Kepada Agustina boleh pertanyaannya diketik di grup? Sebentar, moderator. Oke, makasih.
Pertanyaannya sudah, moderator. Baik, pertanyaan dari Gusnita akan dijawab oleh Kelly. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yusnita, yaitu bagaimana bentuk contoh yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Moderator. Ya, Baik, saya lanjutkan, yaitu pertanyaannya bagaimana bentuk contoh yang bisa dilakukan oleh peserta didik berdasarkan kecerdasan naturalis dan eksistensi. Berdasarkan kecerdasan naturalis bisa dilakukan dengan kegiatan yaitu observasi dan mencatat jenis tanaman atau hewan di sekitar sekolah atau rumah. Seperti bisa juga membuat jurnal alam dan menggambar atau memfoto perubahan musim atau pertumbuhan tanaman. Untuk kecerdasan eksistensial yaitu dengan kegiatan refleksi atau menulis esai tentang apa arti hidup menurutku atau membuat mengapa kita ada di dunia ini dan melakukan diskusi kelompok tentang nilai-nilai hidup, moral, dan tujuan manusia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. baik, terima kasih kepada Kelly. Kepada Gustina, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman boleh on cam dulu
biar kita screen record SS buat Bapak. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sekian kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.